Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ya. Hari ini kita masuk pada pertemuan keenam, di mana tema pertemuan keenam kita hari ini adalah mengenai sistem informasi keuangan. Oke, kita langsung masuk saja kepada inti materi teman-teman mengenai sistem informasi keuangan. Apa itu sistem informasi keuangan? Ya, sistem informasi keuangan adalah subsistem dari CBIS. Ya, CBIS itu Computer Based Information System yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok, baik di dalam maupun di luar perusahaan, mengenai masalah keuangan perusahaan. Oke, pada intinya, sistem informasi keuangan itu adalah bagian dari CBIS, teman-teman, bagian dari Computer Based Information System. Ya, kita pelajari banyak itu ya, Computer Based Information System, seperti minggu lalu kita pelajari sistem informasi manufaktur, sistem informasi pemasaran gitu ya. Nah, itu ada juga di dalamnya, itu adalah sistem informasi keuangan, ya. Sistem informasi keuangan itu memberikan informasi keuangan baik kepada pihak internal, ya, internal perusahaan maupun eksternal perusahaan, ya. Jadi itu definisi sistem informasi keuangan. Model sistem informasinya seperti apa, ya? Kita pernah baca juga ini ya, model sistem informasi kemarin, sistem informasi manufaktur dan pemasaran. Kurang lebih sama bacanya gitu ya. Untuk kedua model tersebut, saat ini kita lihat sistem informasi keuangan. Bagian kiri ini ada input ya, bagian input, lalu di tengah itu adalah prosesnya ya, basis data, lalu di kanan ini itu adalah hasilnya atau outputnya. Nah, input dari sistem informasi keuangan itu ada dua sumber, sumber internal dan sumber eksternal ya. Sumber internal itu ada sistem informasi akuntansi, teman-teman ya. Teman-teman yang prodi akuntansi gitu ya, jurusan akuntansi pasti sudah belajar ini mengenai sistem informasi akuntansi. Jadi untuk mendukung sistem informasi keuangan, kita perlu beres dulu di bagian sistem informasi akuntansinya, teman-teman. Ya. Lalu setelah itu subsistem audit internal ya, subsistem audit internal. Subsistem audit internal ini ada pada bagian controlling gitu ya, controlling keuangan ya. Lalu sumber eksternalnya ada subsistem intelijen keuangan ya. Dari input ini diproses menjadi sebuah basis data ya. Lalu basis data ini digunakan ya, basis data ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan peramalan ya, subsistem peramalan, subsistem manajemen data dan subsistem pengendalian, di mana ketiga hasil output ini itu akan digunakan oleh pemakai ya sebagai pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan. Pemakainya ini siapa? Ya, banyak hal ya yang berkaitan atau yang ingin menggali informasi keuangan, baik itu pihak internal maupun eksternal. Kalau pihak internal kemungkinan bisa CEO, manajer, staff gitu ya, yang ingin mengetahui informasi keuangan. Atau untuk pihak eksternal ya, pihak eksternal itu bisa eh, pajak gitu ya, lalu bisa berkaitan dengan pemerintah, berkaitan dengan pajak gitu ya, lalu bisa kepada stockholder ya, stockholder atau pemegang saham ya. Nah, itu bisa menggunakan sistem informasi keuangan ini ya untuk pengambilan keputusan mereka ya. Sistem informasi keuangan yang akan kita pelajari itu terbagi menjadi dua sistem informasi. Yang pertama adalah sistem informasi akuntansi dan kedua adalah sistem informasi anggaran. Teman-teman pasti sudah paham mengenai sistem informasi akuntansi, yaitu sistem informasi yang menyediakan data akuntansi berupa catatan mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaan ya. Akuntansi itu berkaitan pasti dengan mencatat ya, catatan keuangan baik dari transaksi ya sampai nanti ke buku besar gitu ya, lalu menjadi sebuah laporan ya, menjadi laporan keuangan ya. Lalu setelah itu sistem informasi anggaran ya. Sistem informasi anggaran ini khususnya digunakan oleh manajer keuangan sebagai nanti dia akan menyusun budgeting
untuk periode berikutnya atau untuk melakukan peramalan, teman-teman. Ya, ini eh, informasi keuangan terkhusus bagi manajer keuangan, teman-teman. Nah, ini salah satu contoh untuk sistem informasi akuntansi ya. Ada Mas'erp ya, ada Accurate, ada Zahir, ada Harmony, ada Jurnal, ada MIOB ya, MIOB dan lain sebagainya. Ya, ini eh, aplikasi-aplikasi sistem informasi akuntansi. Sedangkan contoh untuk sistem informasi anggaran apa gitu ya? Ini sistem e-planning ya. Ini untuk pemerintahan gitu ya. Ini untuk pemerintah daerah ya. Integrasi e-planning, e-budgeting, Simda keuangan ya. Ini salah satunya adalah e-budgeting ya. Jadi sistem informasi yang berkaitan dengan anggaran, pembuatan anggaran. Lalu akan mereka finalnya menjadi Simda keuangan ya. Nah, ini salah satu contoh saja teman-teman ya. Mungkin ada banyak contoh aplikasi-aplikasi lainnya ya untuk sistem informasi anggaran. Oke, kita lihat dulu di subsistem informasi akuntansi teman-teman ya. Apa saja yang termasuk dalam subsistem informasi akuntansi ya. Subsistem informasi akuntansi itu dimulai dari pemrosesan pesanan penjualan ya. Jadi subsistem ini menangani pemrosesan pesanan dari pelanggan ya. Jadi pelanggan masuk kan kalau catatan manual kita bikin jurnal teman-teman ya. Jadi transaksi masuk kita bikin jurnal. Nah, ini sudah langsung otomatis begitu transaksi lewat belanja online misalkan diklik gitu ya. Diklik lalu otomatis pencatatannya keluar gitu ya. Otomatis tercatat, otomatis terrecord gitu ya. Nah, ini pemrosesan pesanan penjualan ya. Langsung terrecord teman-teman. Setelah itu bagian dari sistem informasi akuntansi ada pemrosesan persediaan di mana dalam pemrosesan persediaan ini mereka tugasnya menangani perubahan dalam persediaan ya ketika barang itu masuk atau barang itu keluar ketika persediaan barang itu keluar ya atau terjual atau digunakan untuk menjadi bahan jadi gitu ya itu harus terrecord ya. Lalu ketika ada pembelian kan berarti barang masuk gitu ya. Nah, barang masuk itu terrecord juga. Nah, ini ya, itu dalam sistem informasi akuntansi, pemrosesan persediaan itu juga termasuk di dalamnya, termasuk proses di dalamnya. Dan ini adalah proses yang penting, teman-teman. Jadi kita harus tahu stok barang kita ada berapa. Nah, ketika ada sistem informasi akuntansi seperti ini, sudah ada aplikasi, ya, itu bisa terjadi secara otomatis, ya. Tinggal kita cocokkan antara real dengan pencatatan yang ada di komputer, gitu ya. Lalu setelah itu ada buku besar atau general ledger ya. Nah, subsistem pada buku besar ini mengkonsolidasi data dari sistem akuntansi yang lainnya ya dan menghasilkan pernyataan dan laporan bisnis yang bersifat periodik ya. Jadi buku besar itu kan kalau manualnya kita mencatat gitu ya begitu kita dari jurnal lalu kita pindah ke buku besar ya gitu ya jurnal lalu ada hutang piutang gitu ya nah itu masuk ke buku besar kan kita pindahkan ke buku besar kalau ini sudah langsung terkonsolidasi teman-teman ketika teman-teman mencatat di situ ada hutang piutang atau ada apa namanya penjualan langsung masuk ke buku besar yang langsung terkonsolidasi datanya ya maka dari itu buku besar ini mengkonsolidasi data dari subsistem akuntansi yang lainnya sehingga bisa menjadi menghasilkan pernyataan dan laporan bisnis yang bersifat periodik ya. Lalu piutang dagang ya, ini mencatat piutang pelanggan dan menghasilkan faktur, pernyataan pelanggan bulanan serta laporan manajemen kredit ya. Nah, itu tadi ya untuk sistem informasi, subsistem informasi akuntansi sampai nanti kepada eh, neraca dan laporan keuangan lainnya, laporan laba rugi ya, laporan perubahan modal ya, dan lain sebagainya. Ya, nah itu sistem informasi akuntansi teman-teman. Nah sekarang kita coba melihat ya untuk sistem informasi anggaran ya.
Kalau kita lihat di sini proses pembuatan anggaran itu ada tiga pendekatan, ya. Pendekatan pertama adalah pendekatan dari atas ke bawah, ya top down approach, ya, dari atas ke bawah, ya. Jadi eksekutif yang menentukan jumlah anggaran dan kemudian menekankan jumlah tersebut pada tingkat yang lebih rendah. Jadi eksekutif memberikan, oh anggaran tahun ini anggarannya adalah misalkan 1 miliar. Nah, ya, nanti jadi mereka yang bawah itu tinggal nyusun, oh dari 1 miliar ini saya ambil gini 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 untuk anggaran gaji dan lain sebagainya. Misalkan seperti itu ya. Jadi top down approach, ya, dari pendekatan dari atas ke bawah. Jadi eksekutif yang menentukan jumlah anggarannya. Sedangkan ada pendekatan berikutnya itu pendekatan dari bawah ke atas, ya. Jadi proses penganggaran dimulai pada tingkat organisasi terendah. Nah, dari organisasi terendah ini mereka mengajukan program gitu ya, mengajukan program-program punya anggaran sekian, lalu dimasukkan ke atas lagi ya. Nah, dikumpulkan per depar jadi dari eh, individu-individu mengajukan anggaran gitu ya, dari departemen-departemen mengajukan anggaran ya sekian, lalu naik lagi ke divisi dan masuk langsung ke atas ya, ke tingkat paling atas penganggarannya. Jadi pendekatannya dari bawah ke atas, yang menentukan adalah dari bawah dulu gitu ya. Punya program apa disusun lalu diajukan. Ya, diajukan lalu kumpulkan per departemen. Nah, departemen-departemen punya anggaran masing-masing kan, misalkan departemen eh, pemasaran, departemen keuangan, departemen apa namanya? Operasional ya. Lalu masuk ke divisi dan sampai ke atasnya gitu ya. Nah, itu pendekatan dari bawah ke atas, teman-teman. Lalu ada juga pendekatan partisipasi ya. Pihak yang menerima dana ikut berpartisipasi dalam menentukan tingkat dananya. Ya, pihak yang menerima dana itu ikut berpartisipasi dalam menentukan tingkat dana. Itu pendekatan partisipasi. Nah, jadi ada tiga pendekatan. Ada top-down approach atau pendekatan dari atas ke bawah, pendekatan dari bawah ke atas atau bottom-up approach, dan juga ada pendekatan partisipasi. Ya. Nah, itu sistem anggaran, teman-teman. Nah, sekarang coba kita lihat di sini. Tadi kita bahas ya, dalam model sistem informasi itu kan ada output sistem informasi ya. Outputnya itu subsistem peramalan, subsistem manajemen dana, subsistem pengendalian. Nah, sekarang coba kita bahas satu persatu ya, dari output sistem informasi tersebut ya. Kita bahas dulu dari yang pertama, subsistem peramalan ya. Fungsinya apa subsistem peramalan itu ya? Subsistem peramalan berfungsi untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan saat ini dan terproyeksi dalam bisnis ya. Jadi peramalan itu melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan periode saat ini ya. Lalu setelah itu dari refleksi ini ya, kita melakukan peramalan untuk tahun ke depannya ya. Fakta dasarnya apa yang membangun sistem peramalan ini ya? Proyeksi dari masa lalu ya, proyeksi dari masa lalu ya, dari tahun yang sudah gitu ya. Lalu keputusan semi terstruktur dan tidak ada peramalan yang sempurna, fakta dasarnya ini ya. Jadi proyeksinya itu dilihat dari masa lalu, keputusannya itu semi terstruktur ya. Nah, lalu tidak ada peramalan yang sempurna. Jadi nggak bisa 100% tepat, teman-teman, untuk peramalan itu. Bisa meleset, bisa lebih, bahkan bisa kurang. Ya, jenis peramalannya ada peramalan jangka panjang dan peramalan jangka pendek, gitu ya. Kalau jangka panjang itu lebih dari 1 tahun, peramalan jangka pendek kurang dari 1 tahun, yang biasanya per 3 bulanan, triwulanan, atau per semester, gitu ya. Metode peramalannya ada yang sifatnya kuantitatif dan ada yang sifatnya non kuantitatif atau kualitatif. Jelas kalau kita pernah belajar mengenai peramalan itu atau forecasting gitu ya, budgeting dalam mata kuliah budgeting atau forecasting gitu ya. Peramalan itu selalu sifatnya kuantitatif, teman-teman.
Ya, kita melihat peramalan itu pasti dilihat dari laporan-laporan yang sebelumnya, ya. Laporan sebelumnya, laporan keuangan sebelumnya itulah kuantitatif atau angka semua di situ ya. Tapi ada juga metode peramalan yang non kuantitatif atau kualitatif. Bagaimana cara melakukannya? Ada tiga teknik di sini. Ada teknik konsensus panel, ada metode Delphi, dan ada rapat elektronik. Ya, ini metode peramalan menggunakan kualitatif atau non kuantitatif. Berikutnya output dari sistem informasi keuangan itu ada subsistem manajemen dana, gitu ya. Nah, fungsinya apa? Subsistem manajemen dana untuk membantu pengelolaan aset, teman-teman. Seperti kas dan saham dengan manfaat yang tinggi, tapi dengan resiko yang kecil, ya. Jadi membantu pengelolaan aset, ya. Kas dan saham itu memiliki manfaat yang tinggi, tapi resikonya kecil. Ya, kita subsistem manajemen dana itu membantu pengelolaan aset. Tujuannya untuk memastikan bahwa arus uang yang masuk melalui pendapatan ya lebih besar dari arus uang yang keluar melalui biaya. Ya, tujuannya supaya tetap dapat untung. Untuk menghemat gitu ya. Pendapatannya harus lebih besar dan harus uang yang keluar itu eh, lebih kecil daripada pendapatannya. Memastikan bahwa keadaan ini akan stabil sepanjang tahun, ya. Nah, itu tujuan dari subsistem manajemen dana, ya. Nah, kita lihat pada subsistem pengendalian atau controlling. Bagian ini melaksanakan evaluasi keuangan dan dampak keuangan terhadap pengeluaran modal yang diajukan, ya. Jadi fungsinya sistem pengendalian itu untuk melakukan evaluasi keuangan dan dampak keuangan dari pengeluaran yang telah dilakukan, ya. Nah, ini fungsi controlling. Siapa yang melakukan fungsi controlling ini? Di situ ada yang namanya auditor, ya. Auditor adalah orang yang bertugas memeriksa catatan akuntansi untuk menguji kebenarannya. Ada dua jenis auditor, auditor eksternal, auditor yang bekerja untuk KAP, ya, Kantor Akuntansi Publik, dan juga auditor internal, auditor yang dimiliki sendiri oleh perusahaan. Bedanya apa, ya? Bedanya auditor internal itu seperti untuk mengkontrol dari secara mengontrol proses yang ada pada perusahaan, ya, proses internal perusahaan, apakah sesuai SOP atau tidak, keuangannya sesuai SOP atau enggak, gitu ya. Nah, itu auditor internal, ya. Nah, kalau auditor eksternal itu dari pihak luar, teman-teman. Dari pihak luar, ya, dari lembaga luar, terutama auditor eksternal ini biasanya ngecek perusahaan-perusahaan yang sudah go public, gitu ya, yang sahamnya dimiliki oleh orang banyak, yang kepemilikan saham itu kepemilikan perusahaan itu sudah di-share kepada orang banyak. Nah, supaya orang-orang yang menanam saham itu percaya terhadap laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan, maka eh, perusahaan meng-hire auditor eksternal, ya, auditor independen untuk memeriksa keuangan mereka, gitu ya, untuk memeriksa laporan keuangan mereka. Auditor eksternal ini bertanggung jawab kepada siapa, ya? Jadi hasil dari catatan auditor eksternal ini itu digunakan, ya, oleh pihak eksternal seperti pemerintah dalam hal kaitannya dengan pajak, ya. Lalu berkaitan juga dengan pemegang saham, ya, untuk mengecek keuangan dari perusahaan yang telah mereka investkan modalnya, gitu ya. Itu auditor eksternal dan auditor internal. Nah, ini sifat pekerjaannya untuk auditor internal itu objektivitas, independen, pengetahuan dan keahliannya dari pendidikan, kemampuan khusus, dan pengalaman. Ya, kalau auditor eksternal, oh ini nggak ada ya. Jadi auditor internal ini seperti dia itu punya badan sendiri gitu ya teman-teman. Tidak di bawah, eh, dia di bawahnya, di bawah
di bawah dari bagian keuangan secara langsung, gitu ya. Dari direktur keuangan secara langsung, ya. Jadi dia divisi sendiri berbeda dengan divisi keuangan, ya. Jadi divisi keuangan dan divisi auditor. Ini dua hal yang berbeda, teman-teman. Pada divisi keuangan mereka melakukan pencatatan-pencatatan keuangan, sedangkan auditor internal itu memeriksa pencatatan tersebut, gitu ya. Jadi ada apa namanya cross check. Tapi dua-dua lembaga ini di bawah bagian di bawah direktur keuangan, ya. Nah, ini kurang lebih ya. Nah, jadi dia itu posisi audit internal dalam organisasi, dewan direksi, ya. CEO atau CFO baru istilahnya di bawahnya adalah Direktur Audit Internal. Jadi dia departemen sendiri yang berbeda dengan departemen keuangannya gitu ya. Nanti ada bagian keuangan lagi nih, bagian accounting yang melakukan pencatatan, ya, eh, melakukan pemrosesan apa pencatatan pemrosesan pesanan, gitu ya. Nah itu dia berdiri sendiri audit internal itu, ya. Oke teman-teman, itu yang bisa saya share untuk hari ini mengenai sistem informasi keuangan, ya. Jika teman-teman ada pertanyaan mengenai materi hari ini, teman-teman bisa ajukan melalui chat di grup WA atau chat pribadi ke saya. Baik ya. Teman-teman silakan belajar ya, pelajari mengenai sistem informasi keuangan ini. Tugasnya akan saya berikan di ruang tugas MyBest. Baik, teman-teman, selamat belajar ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.